Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2437 sampai bab 2440. Faktanya, Huang Fu hanyalah seorang bos di bawah Zhao Lubai yang dipekerjakan untuk mengelola kasino. Belum lagi Tuan Lin Long. Bahkan Zhao Lubai dan Huang Fu tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Namun, saya tidak tahu dari mana dia mendengar tentang hubungan antara Zhao Lubai dan Lin Long. Jadi dia menggunakan masalah ini di mana-mana untuk memamerkan kekuatannya. Huang Fu tidak akan pernah menyangka bahwa pria yang berdiri di depannya adalah Lin Long. Saat ini, seorang anggota staf kasino datang dan mengatakan sesuatu di telinga Huang Fu. Setelah Huang Fu mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan menatap Ye Chong. Ternyata anggota staf ini menceritakan semuanya kepada Huang Fu tentang apa yang terjadi di lantai 2. Mampu memaksa Du Sengkuan dan putranya untuk berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya membuktikan bahwa kekuatan di balik Ye Chong tidak boleh kecil. Tapi, bagaimana kalau itu tidak kecil, mungkinkah masih lebih hebat dari Tuan Lin Long? Di mata Huang Fu, keluarga Du tidak berbeda dengan sampah. Oleh karena itu, bukan masalah besar bagi mereka berdua untuk berlutut dan meminta maaf kepada Ye Chong. Memikirkan hal ini, Huang Fu merasa nyaman karena reputasi Lin Long adalah yang paling kuat. Jadi, Huang Fu mulai mengejek Ye Chong lagi. Wah, saya tahu Anda bukan dari Aosheng, ini pertama kalinya Anda berada di kasino. Apakah Anda tidak memahami peraturan kami? Saya beritahu Anda tidak akan membayar kembali uang hutangmu di kasino. Itu tidak mungkin, aku tidak akan pernah pergi mengelilinginya, ini adalah tempat Lin Long. Nak, aku menyarankanmu untuk berhenti ikut campur dalam urusan orang lain. Selamatkan hidupmu, dan bermainlah selama 2 hari lagi. Ye Chong juga berkata terlalu malas untuk memperhatikan Huang Fu, dia baru saja menemukan sofa dan duduk. Berhenti bicara omong kosong, seseorang akan datang secara alami dalam 10 menit, kata Ye Chong. Saat dia berbicara, dia mengambil sepotong semangka di atas meja dan memakannya. Huang Fu melihat tatapan arogan Ye Chong dan mencibir. Oke, aku akan menunggumu selama 10 menit untuk melihat siapa yang dapat kamu temukan. 10 menit berlalu dengan cepat, Zhao Lubai berjanji pada Ye Chong sebelumnya bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah ini dalam 10 menit, tapi sekarang waktunya sudah habis dan orang tersebut belum tiba. Huang Fu melihat waktu itu dan melihat bahwa orang yang dicari Ye Chong belum tiba. Dia mencibir, "Apa, Nak, di mana orang yang kamu cari? Apakah kamu takut untuk datang? Sebaiknya kamu menelepon dan bertanya." Haha. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, kita akan mencari tahu setelah beberapa saat, kata Cinderella dengan marah. Menurut emosinya, dia akan naik dan membunuh semua orang ini. Huang Fu memandang Cinderella, matanya penuh nafsu. Hei, gadis kecilmu memiliki temperamen yang buruk. Aku menyukainya, mengapa kamu tidak datang dan mengikutiku? Aku bawahan Tuan Lin Long. Kata Huang Fu kepada Cinderella dengan ekspresi sedih di wajahnya. Wajah cantik Cinderella memerah karena marah, dan dia bertanya pada Ye Chong, bolehkah aku membunuhnya? Lebih baik kamu lebih sedikit berkelahi, sehingga kecil kemungkinannya menarik perhatian orang lain, kata Ye Chong sambil tersenyum. Cinderella memeluk bahunya, ya, tidak ada yang menunggu di sini bersamamu. Aku akan kembali, kamu bisa bermain sendiri. Setelah mengatakan itu, Cinderella benar-benar berbalik dan pergi. Melihat Cinderella ingin pergi, Huang Fu menatap pengawal di sebelahnya. Keindahan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pengawal itu mengerti dan berjalan ke arah Cinderella. Maaf, Nona, Anda belum bisa pergi. Cinderella sudah tidak sabar menunggu. Dan sekarang seseorang benar-benar mengacau dia. Lalu dia masih bisa bersikap sopan, sebelum pengawal itu selesai berbicara, dia diusir oleh Cinderella. Pengawal, yang tingginya 1,9 meter dan lebih kuat dari beruang,
ditendang oleh Cinderella dan menabrak dinding di belakangnya, hingga dia pingsan. Ketika dia melihat lagi, pengawal itu mulutnya berbusa dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Inilah sebabnya Cinderella menunjukkan belas kasihan dan mendengarkan kata-kata Ye Chong. Kalau tidak, pengawal ini akan dipukuli sampai mati. Kemudian, Cinderella pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggung Cinderella, Huang Fu dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang di sini semuanya pandai bela diri. Huang Fu meludah dan mengutuk. Ye Chong pernah memukuli pengawalnya sebelumnya, dan sekarang seorang gadis juga memukuli pengawalnya. Sepertinya sudah waktunya mengganti beberapa pengawal yang kuat. Huang Fu sedang berpikir liar dalam benaknya. Cinderella baru saja pergi. Dia tahu bahwa dengan Ye Chong di sini, orang-orang di kasino ini tidak akan beruntung. Dia terlalu malas untuk menyaksikan kegembiraan di sini, jadi dia pergi. Setelah lebih dari 10 menit, sebuah mobil sport tiba-tiba tiba di pintu masuk kasino. Laju mobil sport tersebut sangat kencang. Ketika sudah mendekati pintu tiba-tiba mengerem dengan keras dan hampir menabrak satpam yang berada di depan pintu. Kemudian, seseorang keluar dari mobil, itu adalah Ruiz. Ruiz keluar dari mobil dan berjalan ke kasino dengan angkuh. Di sisi lain, Huang Fu dan yang lainnya sudah tidak sabar menunggu. Cao, bisakah orang yang kamu cari datang? Apakah kamu bercanda di sini? Begitu. Huang Fu selesai berbicara, Ruiz masuk. Kami datang, kata Ruiz. Ketika orang-orang di kedua sisi melihat Ruiz, mereka semua tercengang. Sopir, wakil direktur, Sun Tian dan Huang Fu berteriak bersamaan. Sun Tian memanggil supirnya, tidak hanya dia, tapi Chen Kai, Mei Jia, Chen Yao Yao dan yang lainnya semua menyadari bahwa Ruiz ini adalah supir yang datang menjemput Ye Chong di siang hari. Semua orang tidak mengerti bagaimana Ye Chong menemukannya. Saat Huang Fu melihat Ruiz datang, dia langsung melompat dari sofa. Dia juga mengenal Ruiz, dia adalah wakil direktur perusahaan mereka. Bos yang meminta Huang Fu untuk mengelola kasino sebelumnya pernah membawa Huang Fu menemui Ruiz. Di hadapan Ruiz, bos itu harus rendah hati, apalagi Huang Fu. Huang Fu langsung menyapanya dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, "Oh, wakil direktur, kenapa kamu ada di sini? Kamu benar-benar membuat tempat kecil kami bersinar, silakan masuk." Saat dia melihat Huang Fu saat dihadapkan pada sikap Ruiz. Sun Tian, Chen Yao Yao, Mei Jia dan lainnya tercengang. Apa yang Huang Fu panggil pengemudi tadi? Sepertinya dia dipanggil wakil direktur. Apakah orang ini bos Huang Fu? Bos Huang Fu bekerja sebagai sopir untuk Ye Chong. Apa yang sedang terjadi? Sun Tian, Chen Kai, dan Chen Yao Yao saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbatas. Ruiz mengabaikan Huang Fu dan berjalan langsung ke Ye Chong. Bos, Xiao Bai memiliki sesuatu untuk ditangani dan tidak bisa datang, jadi dia memintaku untuk datang. Ye Chong mengangguk dan bertanya, mengapa kamu di sini? Ya, aku tersesat di jalan. Ruiz menggaruk kepalanya karena malu. Siapa yang tahu ada tempat kecil ini di bawah perusahaan kita? Ye Chong terdiam. Ruiz tersesat saat mengirim Ye Chong ke sini di pagi hari. Akibatnya dia datang ke sini untuk kedua kalinya hari ini dan tersesat lagi. Dan mendengar percakapan antara Ruiz dan Ye Chong. Kali ini giliran Huang Fu yang kebingungan. Dia dengan jelas mendengar Ruiz memanggil Ye Chong, bos. Huang Fu memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas Ruiz. Saat Nona Zhao pergi, orang itu bisa menggantikan Nona Zhao. Namun, orang besar seperti itu sekarang terus menyebut Ye Chong, bos. Wajah Huang Fu penuh dengan keterkejutan, dan dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ye Chong memandang Huang Fu, apakah kamu tidak ingin melihat siapa yang saya temukan? Coba lihat saja. Huang Fu menelan, saya tidak mengerti aturan Anda. Maukah Anda memberitahu saya? Tanya Ye Zong. Wajah Huang Fu berubah menjadi hijau karena ketakutan, dan dia berkata dengan cepat, saya tidak berani. Saya tidak berani. Itu karena saya tidak mengerti aturannya. Saya tidak mengerti aturannya. Saya hanya ikut campur dalam urusanku sendiri di sini hari ini. Apa yang dapat kamu lakukan?
Ye Chong bertanya lagi. Huang Fu berkata, tidak, saya tidak berani. Chen Feifei menarik Mei Jia di sebelahnya dan menatapnya. Itu berarti, seperti yang Anda lihat, Ye Chong tidak akan berbohong kepada kami. Pada saat ini, Mei Jia juga menghela nafas lega dan berbisik, bagus sekali. Ruiz tetap diam dan menatap tajam, ditutupi dengan warna kuning. Huang Fu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dan menarik kerah bajunya. Baiklah, Tuan Wakil Presiden, lihat ini. Ini semua salah paham, saya, Huang Fu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kemudian, Riz melangkah maju dan meraih leher Huang Fu tanpa berkata apa-apa. Kemudian, Riz membalikkan lengannya dan dengan mudah melingkarkan lengannya di leher Huang Fei. Otot kuat lengan Riz meremas leher Huang Fei seperti lingkaran besi. Huang Fei memutar matanya tanpa meronta 2 kali. Lalu, Riz membuang Huang Fu ke samping seperti sampah. Penjaga keamanan di sekitar tercengang. Meskipun penjaga keamanan ini bertubuh tinggi dan tinggi, dibandingkan dengan Huang Fu, mereka seperti bayi yang baik. Untuk sementara, tidak ada satupun satpam yang berani bergerak. Ketika Ye Chong melihat bahwa Ruiz berselisih, dia jatuh ke tangan Huang Fuqian, dan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Melihat Huang Fu lagi, mulutnya berbusa, jelas pingsan. Riz, kenapa kamu menjadi begitu kesal setelah tidak bertemu selama beberapa hari? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Ruiz berkata dengan bangga, ini adalah ide baru yang saya pelajari dari bahasa berbisik ketika Ruiz datang ke dunia luar. Dia sudah tahu apa sebenarnya bahasa berbisik miliknya. Namun, Riz merasa buku ini tidak akan ada nilainya jika ditafsirkan menurut manusia biasa. Ia percaya bahwa pemahamannya adalah yang paling benar. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, wawasan baru apa? Ruiz berkata, kamu diam, dan kekuatan anehmu mengganggu semangatmu. Kalimat ini berarti jika seseorang memprovokasi kamu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, gunakan keanehanmu, kekuatan untuk mengganggu emosi orang lain, semangat. Ye Chong hampir tertawa terbahak-bahak dan mengangguk ke Ruiz, sungguh menakjubkan. Semua orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Mei Jia segera melangkah maju dan membantu Ziqiao berdiri. Ziqiao, kamu baik-baik saja? Mei Jia bertanya sambil menangis. Ziqiao merasa seperti dia akan mati sekarang. Dia dipenuhi keringat dingin dan berkata dengan cepat, saya tidak akan pernah berjudi lagi, saya tidak akan pernah berjudi lagi. Kemudian, Mei Jia menarik Ziqiao dan berterima kasih kepada Ye Chong dengan sangat formal. Kali ini, tampaknya Ziqiao dan Mei Jia sepenuhnya diyakinkan oleh Ye Chong. Chen Yaoyao bersembunyi di belakangnya, menatap punggung Ye Chong dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Ye Chong bisa menyetrumnya setiap saat. Saya awalnya berpikir saya telah menemukan pacar yang lebih baik dari Ye Chong, tapi Duduan mendominasi dan didorong ke tanah dan diinjak-injak oleh Ye Chong. Memikirkan hal ini, Chen Yaoyao merasa gatal di hatinya dan semakin menginginkan Ye Chong. Namun sikap Ye Chong terhadapnya begitu dingin, yang membuat Chen Yaoyao membencinya karena cinta. Dengan kata lain, Chen Yaoyao hanyalah kesia-siaan. Tapi Sun Tian gemetar saat ini. Seperti Chen Yaoyao, dia terlalu percaya pada kekuatan Duduan. Dia berpikir bahwa dengan memeluk paha Duduan, dia bisa melawan Ye Chong. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mengikuti Duduan dan mempermalukan Ye Chong sebelumnya, Sun Tian sangat ketakutan. Dia menyeka keringat di dahinya dan membuat tubuhnya sekecil mungkin, tidak ingin Ye Chong memperhatikannya. Namun kali ini, dia masih berpikir terlalu banyak. Ye Chong bahkan tidak repot-repot memperhatikan lalat seperti dia. Suasana hati Chen Kai sangat rumit. Faktanya, dia membenci Duduan di dalam hatinya. Karena Duduan merampok Chen Yaoyao dan mempermalukan dirinya beberapa kali di depan Chen Yaoyao. Namun, Ye Chong membawa Duduan pergi, dan Chen Kai juga tidak bahagia. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik Chen Yaoyao. Tapi dia menemukan Chen Yaoyao sedang menatap Ye Chong, dan Duduan tidak tahu seperti apa rasanya. Ye Chong tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah batin anak-anak ini.
Dia bertanya kepada Ruiz, apa yang terjadi di kasino ini? Ruiz berkata, Xiao Bai sebenarnya sudah lama mengatakan bahwa ini hanyalah tempat hiburan, dan ada batasan omset harian. Tetapi Huang Fu ini tidak, jangan ikuti perintah dan lakukan hal-hal tidak etis ini secara diam-diam. Aku pasti tidak akan mengelilinginya nanti. Ye Chong mengangguk, oke, aku akan menyerahkan hal-hal ini padamu. Setelah mengatakan itu, Ye Chong membawa Chen Fei Fei dan yang lainnya pergi. Ketika mereka datang dengan kapal pesiar Duduan. Kapal pesiar itu masih di dermaga, namun, Duduan telah dipukuli hingga dipermalukan. Oleh karena itu, Ye Chong dan Chen Fei Fei naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke kota Hong Kong. Zi Qiao dan Mei Jia juga mengikuti Ye Chong kembali. Keduanya sekarang menganggap Ye Chong sebagai kakak laki-laki mereka dan sangat memperhatikan Ye Chong. Tapi Sun Tian, Chen Kai, dan Chen Yao Yao tidak mengikuti Ye Chong. Sun Tian takut pada Ye Chong dan khawatir Ye Chong akan membalasnya, jadi dia tidak berani bersama Ye Chong dan menjauh dari Ye Chong. Sebaliknya Chen Yao Yao merasa canggung saat melihat Ye Chong, terutama saat Ye Chong dan Chen Fei Fei sedang berkelahi. Chen Kai mengikuti Chen Yao Yao dalam diam, dia bisa dianggap sebagai orang yang penuh kasih sayang. Mereka bertiga tinggal di Aosheng selama 1 malam dan kembali keesokan harinya. Setelah kejadian di Aosheng, Duduan benar-benar tidak pernah mengganggu Chen Fei Fei lagi. Ini juga merupakan tujuan sebenarnya Ye Chong pergi ke Aosheng untuk menekan Duduan. Tujuan ini telah tercapai. Faktanya, Duduan bahkan tidak pernah menghubungi Sun Tian, Chen Yao Yao dan lainnya. Bahkan tidak ada yang tahu apakah Duduan sudah mati atau masih hidup. Bagaimanapun, kejadian di Makau semuanya disebabkan oleh Duduan. Jika bukan karena Duduan, Du Sengkuan mungkin akan berbalik dan menjadi raja judi di Makau lagi. Oleh karena itu, diperkirakan keluarga Du tidak akan melepaskan Duduan. Dalam 2 hari berikutnya, Ye Chong berangkat ke sekolah seperti biasa. Teman-teman sekelasnya terkejut saat mengetahui bahwa Zi Qiao dan Mei Jia sekarang sangat memperhatikan Ye Chong. Ketika Sun Tian melihat Ye Chong, dia akan berjalan berkeliling setiap saat, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Yang membuat Ye Chong dan Chen Fei Fei sedikit aneh adalah Chen Yao Yao tidak masuk kelas dalam 2 hari terakhir sejak dia kembali dari Aosheng. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Sampai malam ini, Suli menelepon Ye Chong, Chen Yao Yao hilang. Ternyata Chen Yao Yao menghilang setelah kembali dari Aosheng. Saya tidak datang ke sekolah selama 2 hari terakhir. Orang tua Chen Yao Yao, Chen Jiankang dan Xiu Qian, mengira Chen Yao Yao menginap di rumah temannya, jadi mereka tidak memperhatikan pada awalnya. Mereka tidak merasa aneh sampai mereka tidak bisa menghubungi Chen Yao Yao selama 2 hari. Kemudian, mereka mendengar bahwa Chen Yao Yao dan teman-teman sekelasnya pergi ke Aosheng untuk bermain, jadi mereka meminta Suli menelepon Ye Chong. Apa, kalian sudah lama kembali? Bukankah kalian kembali bersama? Suli bertanya. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, tidak, ada yang harus kulakukan dan aku akan kembali dulu. Bagaimana dengan Yao Yao? Nada suara Suli sedikit cemas. Nenek Su, jangan khawatir. Aku akan bertanya lagi, kata Ye Chong. Suli berkata, Xiao Ye, biarkan aku menyingkirkanmu. Tidak ada yang terjadi pada Yao Yao. Aku hanya seorang cucu perempuan. Aku tahu, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkannya kembali, kata Ye Chong. Setelah menutup telepon, Ye Chong menemukan Sun Tian. Sun Tian sedang berada di kelas saat ini, menutupi kepalanya dengan sebuah buku. Sejak kembali dari Aosheng, Sun Tian tidak menonjolkan diri di kelas. Bahkan suaranya sudah tidak terdengar lagi di kelas. Beberapa siswa juga mendengar bahwa Sun Tian sedang terburu-buru berpindah kelas. Hal ini tentu saja karena Sun Tian takut pada Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak menimbulkan masalah apapun padanya dalam 2 hari terakhir. Tepat ketika Sun Tian mengira dia tidak dalam bahaya, Ye Chong benar-benar berjalan ke arahnya. Meskipun Sun Tian menutupi kepalanya dengan sebuah buku, dia tetap melihat Ye Chong. Sudah berakhir, dia di sini,
Dia di sini, dia datang ke arahku, Sun Tian berpikir dengan panik. Kakinya gemetar tanpa sadar. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah memprovokasi iblis ini lagi, Sun Tian berdoa kepada Tuhan. Tepat ketika Sun Tian sedang berpikir liar, Ye Chong sudah berjalan mendekatinya. Sun Tian, Ye Chong memanggil namanya. Sun Tian tiba-tiba berdiri tegak seolah-olah dia dipanggil selama pelatihan militer. Ini, Tuan Iblis, apa perintahmu, teman-teman? Sekelas yang bercanda semuanya tertarik pada Sun Tian dan menoleh ke arahnya. Sun Tian. Ye Chong mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah dia salah dengar, dari mana datangnya Raja Iblis. Setelah Sun Tian selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kata-katanya dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Tidak, saya. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Sun Tian dan bertanya, di mana Chen Yao Yao? Kan, kembali bersama. Chen Yao Yao, kami kembali bersama, kata Sun Tian. Ye Chong mengerutkan kening, itu berarti Chen Yao Yao seharusnya kembali ke kota Hong Kong. Tapi, mereka tidak turun dari mobil bersama-sama, kata Sun Tian. Ye Chong memandang Sun Tian tanpa berkata-kata dan bertanya, di mana Chen Yao Yao turun dari mobil? Saya tidak tahu, jawab Sun Tian. Ye Chong berpikir lagi dan berkata pada dirinya sendiri, apakah Chen Yao Yao tidak kembali ke kota Hong Kong, Yikuyu? Tidak, tapi mobil ini adalah kereta api antara kota Hong Kong dan kota Macau. Tidak ada pemberhentian di antaranya, Sun Tian berkata lagi. Ye Chong mengerutkan kening, kamu tidak memberitahuku sebelumnya, lalu kamu tidak tahu kapan dia turun dari bus? Tidak. Aku benar-benar tidak tahu, Sun Tian menjawab, karena kami tidak membeli berturut-turut kursi. Chen Yao Yao ada di sini, ada gerbong lain, jadi kita tidak tahu kapan dia pergi. Ye Chong berpikir, ini sulit untuk ditangani. Tidak ada pemberhentian di jalan, kemana Chen Yao Yao bisa pergi? Namun, saya mendengar bahwa Chen Yao Yao sedang duduk di gerbong itu. Orang-orang mengatakan bahwa setelah mobil melewati terowongan, Chen Yao Yao tiba-tiba menghilang, dan orang-orang di sebelahnya masih sangat aneh saat itu, Sun Tian menambahkan. Ye Chong memiliki garis hitam, jika kamu terus berbicara dan terengah-engah, aku akan membuatmu tidak perlu bernapas lagi. Ceritakan semuanya dengan tepat kali ini, Ye Chong berhenti menganalisis dan mendengarkan Sun Tian terlebih dahulu. Mari kita bicara tentang cerita. Belakangan, Sun Tian memberitahu mereka apa yang terjadi ketika mereka kembali. Ternyata mereka tidak kembali bersama Ye Chong hari itu, dan mereka bertiga naik kereta berkecepatan tinggi kembali bersama keesokan harinya. Namun karena membeli tiket dalam waktu singkat, ketiganya tidak membelinya secara bersamaan. Kursi Sun Tian dan Chen Kai saling terhubung, sedangkan kursi Chen Yao Yao berada di kompartemen lain. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan duduk di kompartemen masing-masing. Perjalanan hanya memakan waktu 2 jam lebih, dan kami tiba dengan cepat. Namun, saat Sun Tian dan Chen Kai turun dari mobil dan mencari Chen Yao Yao hilang. Saat itu, Chen Kai bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang duduk di sebelah Chen Yao Yao juga mengatakan mereka tidak melihatnya. Namun, hal yang sangat aneh terjadi pada periode ini. Ketika kereta berkecepatan tinggi melewati sebuah terowongan, seluruh kereta menjadi gelap selama sekitar 30 detik. Duduk di sebelah Chen Yao Yao adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu ingat bahwa Chen Yao Yao masih bersamanya sebelum memasuki terowongan. Setelah melewati terowongan, Chen Yao Yao menghilang. Wanita tua itu mengira Chen Yao Yao pergi ke toilet. Namun, Chen Yao Yao sedang duduk di kursi paling dalam dekat jendela. Jika dia ingin ke toilet, dia harus melewati wanita tua itu. Dan ketika melewati wanita tua itu, sungguh aneh bahwa saya tidak bertemu dengan wanita tua itu sama sekali dalam jarak yang begitu sempit. Namun, wanita tua itu tidak terlalu memikirkannya. Selama sisa perjalanan, Chen Yao Yao tidak pernah muncul lagi sampai dia turun dari bus. Setelah mendengar perkataan wanita tua itu, Chen Kai juga merasa aneh saat itu. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kereta tembus tanpa pemberhentian di antaranya, dan mustahil bagi Chen Yao Yao untuk turun. Oleh karena itu,
Chen Kai dan Sun Tian sedang menunggu di pintu keluar. Namun setelah menunggu lama, hingga semua penumpang pergi, Chen Yaoyao tidak ditemukan. Belakangan, Sun Tian menjadi tidak sabar dan pergi. Chen Kai menunggu 2 jam lagi, dan tidak berangkat sampai tidak ada penumpang lagi. Dan Chen Yaoyao menghilang seperti ini. Kali ini, Sun Tian tidak berani bernapas dengan keras, dan hampir menyelesaikan ceritanya dalam satu tarikan napas. Setelah mendengarkan narasi Sun Tian, Ye Chong mengerutkan kening. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Chen Yaoyao, dan itu terjadi saat melewati terowongan. Meskipun Ye Chong tidak menyukai Chen Yaoyao, bagaimanapun juga, ini adalah kehidupan, dan dia juga merupakan cucu dari saudara perempuan guru Sulin, Suli. Ye Chong tidak bisa mengabaikan masalah ini. Setelah itu, Ye Chong langsung pergi ke kantor Ban Hu, memintanya untuk menyelidiki informasi yang relevan. Ban Hu sedang memeriksa hadiah permainan nerakanya di kantor ketika dia tiba-tiba melihat Ye bergegas masuk dan dengan cepat mematikan permainan nerakanya. Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini?" tanya harimau berbintik. Melihatnya, dia takut Ye Chong akan mengambil koin neraka darinya lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tolong bantu saya sedikit." Kemudian, Ye Chong menjelaskan tujuannya. Setelah mendengar ini, harimau berbintik diam-diam menghela nafas lega. Belakangan, Ban Hu mengatur agar staf saluran pertama menyelidiki situasi kereta berkecepatan tinggi hari itu. Kurang dari setengah jam kemudian, berita itu muncul kembali. Tidak ada hal aneh yang terjadi dalam perjalanan kereta berkecepatan tinggi itu. Namun, setelah operasi, ada laporan perbaikan, dan jendela kamar mandi kereta berkecepatan tinggi itu pecah. Saat kereta berkecepatan tinggi sedang beroperasi, kacanya pecah, yang kemungkinan kejadiannya sangat kecil. Namun dari sudut pandang masyarakat awam, hal ini hanya dapat dianggap disebabkan oleh kualitas kaca atau kelalaian pengerjaan. Tentu saja mereka tidak akan mengira ada seseorang yang memecahkan kaca dan melompat keluar. Kecuali orang tersebut ingin bunuh diri, karena saat itu kereta berkecepatan tinggi sedang berjalan dengan kecepatan tinggi, jika melompat darinya pasti mati. Oleh karena itu, hal ini tidak banyak menarik perhatian. Namun, ketika Ye Chong mendengar hal ini, dia menghubungkan keduanya dan sampai pada suatu kesimpulan. Saat melewati terowongan, seseorang menculik Chen Yaoyao. Terlebih lagi, orang yang menangkap Chen Yaoyao pastilah seorang ahli seni bela diri. Namun, Ye Chong sangat terkejut. Mengapa tuan seperti itu ingin menangkap Chen Yaoyao? Mungkinkah dia mendambakan kecantikan Chen Yaoyao? Tepat ketika Ye Chong memikirkan masalahnya, Chen Kai masuk dengan kepala menunduk dan sedih. Dia sering menghubungi Chen Yaoyao dalam 2 hari terakhir. Tapi aku belum bisa menghubunginya, dan Chen Yaoyao tidak datang ke kelas. Chen Kai memegang sekuntum bunga di tangannya dan duduk lesu di kursinya. "Dia mencintaiku," gumam Chen Kai, lalu menarik kelopaknya. "Dia tidak mencintaiku." Lalu dia menarik kelopak lainnya. "Dia mencintaiku." "Dia tidak mencintaiku." "Dia mencintaiku." Setelah mengatakan ini, Chen Kai menarik kelopaknya, dan hanya kelopak terakhir yang tersisa di bunga di tangannya. Chen Kai berpikir sejenak dan berkata, "Dia mencintaiku." Lalu dia menarik kelopak terakhir. Ye Chong terlalu malas untuk melihat Chen Kai menipu dirinya sendiri di sini. Ketika dia hendak pergi, dia hanya mendengar Chen Kai berbicara. "Ini ulang tahun Chen Yaoyao 2 hari lagi. Kemana dia pergi? Aku sudah menyiapkan semua hadiah ulang tahunku," kata Chen Kai pada dirinya sendiri. Hati Ye Chong tergerak. Ini ulang tahun Chen Yaoyao 2 hari lagi. Dia menghitung hari dan menemukan bahwa Chen Yaoyao lahir pada hari Yin penuh, dan takdirnya adalah Yin. Ye Chong akhirnya tahu kenapa dia ingin menculik Chen Yaoyao. Pasti ada seseorang yang ingin berlatih dengan takdir seperti Chen Yaoyao. Hal pertama yang dipikirkan Ye Chong adalah orang yang baru-baru ini muncul di Hong Kong dan Makau yang mempraktikkan Yin dan kejahatan. Tuan Bintang Setan Darah kembali ke Gunung Yanzi. Ye Chong memenggal 2 murid Blood Demon Star Lord, tetua pertama dan tetua kedua. Namun, Blood Demon Star Lord tidak pernah ditemukan. Tampaknya bahkan setelah membunuh kedua murid ini,
Blood Demon Star-Lord tidak pernah muncul, seolah-olah dia bersembunyi karena ketakutan. Ye Chong memperkirakan bahwa masalah ini mungkin dilakukan oleh Blood Demon Star-Lord. Setelah kelas malam itu, Ye Chong berangkat ke terowongan yang dilewati kereta berkecepatan tinggi sebelumnya. Chen Fei awalnya ingin mengikuti, tapi Ye Chong menolak. Ye Chong melewati jalan yang sibuk dan menuju pinggiran kota pelabuhan. Sekarang adalah jam sibuk malam hari setelah pulang kerja, dan lalu lintas padat di jalanan. Meskipun keterampilan mengemudi Ye Chong luar biasa, tidak ada cara baginya untuk menunjukkan keterampilan mengemudinya. Pada akhirnya, butuh waktu 2 jam penuh untuk berkendara keluar dari kawasan perkotaan utama kota pelabuhan. Ketika Ye Chong tiba di kaki gunung di pinggiran kota Hong Kong, hari sudah gelap gulita. Di kaki gunung terdapat terowongan yang dilalui kereta berkecepatan tinggi, panjang sekitar 1.800 meter. Saat ini, malam tiba, dan pegunungan terlihat sangat suram dalam kegelapan, seperti bayang-bayang setan. Ada banyak bintang di langit. Di sini, jauh dari polusi cahaya kota utama, Anda bisa melihat dengan jelas bintang-bintang di langit. Gelombang angin gunung bertiup dari kegelapan sambil bersiul. Pintu masuk terowongan tampak gelap gulita dari luar, seolah-olah mulut iblis terbuka lebar untuk melahap siapapun yang berani datang. Ye Chong berdiri di sini, rambutnya berkibar tertiup angin gunung. Lalu, tanpa ragu-ragu, Ye Chong keluar dari mobil dan berjalan ke terowongan. Karena ulang tahun Chen Yaoyao 2 hari kemudian, diperkirakan Chen Yaoyao belum dalam bahaya. Ye Chong berpikir sambil berjalan ke terowongan. Ruang di dalam terowongan ini tidak luas, didesain khusus untuk dilalui kereta api berkecepatan tinggi. Di tengahnya terdapat lintasan yang cukup lebar sehingga 2 kereta berkecepatan tinggi dapat lewat secara berdampingan. Semakin jauh ke dalam, lingkungan sekitarnya menjadi semakin gelap. Sebentar lagi cahaya bulan tidak lagi bersinar. Namun, sepasang mata Dewa Naga Ye Chong bisa melihat dengan sangat jelas dalam kegelapan. Setelah berjalan sekitar 300 meter, samar-samar Ye Chong bisa mencium bau darah. Sepertinya tebakanku tidak salah, orang yang tinggal di terowongan ini pastilah Blood Demon Star-Lord yang mempraktikkan seni jahat dengan menghisap esensi dan darah manusia. Di dalam terowongan sangat sunyi, dan Anda dapat mendengar setiap langkah yang Anda ambil. Di sepanjang perjalanan terdapat lampu dinding yang dipasang setiap 10 meter di kedua sisi terowongan. Meski sangat redup, Anda tetap bisa melihat pemandangan sekitar. Namun, setelah 300 meter, lampu dinding di kedua sisinya hancur. Seluruh terowongan menjadi gelap gulita. Bau kegelapan, kelembapan, dan darah semakin kuat. Jika ini adalah orang biasa, dia mungkin tidak akan mampu menahan tekanan tanpa bertemu dengan Blood Demon Star-Lord. Namun, ini tidak dapat mempengaruhi Ye Chong. Ye Chong berjalan maju lebih dari 100 meter dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba menemukan ada koridor di dinding di sisi kiri terowongan. Jelas sekali bahwa koridor ini bukan buatan manusia, dan dinding di sekitarnya sangat kasar. Bau darah yang menyengat datang dari dalam. Sepertinya sarang Blood Demon Star-Lord telah ditemukan, kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Lalu, Ye Chong masuk. Koridor itu awalnya sangat gelap dan panjangnya sekitar 50 meter. Setelah melewati koridor, penglihatan itu tiba-tiba terbuka dan kami sampai di sebuah gua besar. Gua itu seukuran lapangan sepak bola dan tingginya sekitar 5 meter. Di sebelah kiri gua terdapat sebuah danau bawah tanah. Air danaunya bersinar dengan fluoresensi hijau, membuat seluruh gua sedikit lebih terang. Di dalam danau tersebut terdapat segerombolan ikan kecil seukuran jari tangan. Fluoresensi hijau dipancarkan oleh ikan kecil ini. Kemudian dengan cahaya redup ini, Ye Chong melihat sesosok tubuh tergeletak terbalik di tepi danau. Itu Chen Yaoyao. Chen Yaoyao mengenakan mantel olahraga merah dan celana pendek denim, dengan pahanya terbuka. Dia terbaring di tanah, rambutnya acak-acakan, dan dia jelas pingsan. Ada kotoran di pakaian dan paha saya, satu kaki masih terendam air, dan sepatu di kaki tersebut sudah lama hilang. Ikan-ikan kecil di air mengelilingi kaki Chen Yaoyao, sepertinya memakan serpihan kulit di kaki mereka,
Chen Yaoyao sama sekali tidak menyadari semua ini. Ye Chong berjalan cepat, berjongkok dan melihat, dan dia merasa lega saat mengetahui bahwa Chen Yaoyao masih bernapas. Ye Chong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pan Zhengying. Gubernur Suang Cheng. Apakah kamu tidak mencari pembunuh berantai? Aku menemukannya, kata Ye Chong, bersambung.